Halo temanku, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya setelah membaca chapter 1121 tentang siapa sebenarnya pria terakhir yang menggunakan pedang yang juga ikut masuk ke dalam list karakter terpenting dalam perebutan One Piece di Final Saga. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah dia ada di kubu pemerintahan dunia ataupun malah ini adalah seorang bajak laut yang ternyata memegang kunci terakhir untuk menuju ke pulau terakhir di dunia baru, yakni Laughdale. Apakah dia juga ada hubungannya dengan Akagami no Sense atau keluarga Vigarland di Tanah Suci Marajoa? Bagaimanakah skenario yang akan terjadi dengan Final Saga yang akan memperebutkan perang tahta dalam akhir cerita nanti? Siapa yang akan melawan siapa? Nah, selain hal tersebut, kita tentu juga akan sedikit membahas beberapa panel menarik yang kita temukan di chapter 1021 kemarin. Jadi mari kita bongkar bersama-sama. Namun sebelumnya silahkan like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan tambahan kali ini ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1121 mendapatkan judul Pasang Surut Zaman. Judul pada chapter ini memberikan definisi perang tahta yang akan terjadi di era sekarang dengan beberapa karakter yang akan memperebutkan One Piece. Chapter pun dimulai dengan fokus pada serangan Saturnus yang diarahkan ke Bonnie dan juga Kuma. Para raksasa sepertinya masih melindungi mereka dengan segala cara, memasang barrier mereka di sini untuk memblokir serangan dari Saturn. Para raksasa ini tentu benar-benar memiliki kemampuan menyerang dan juga bertahan yang luar biasa. Luffy bahkan tanpa mengetahui sepenuhnya kengerian yang ditimbulkan oleh Saturn ini menyemangati Bonnie bahwa dia harus membantu memberikan pukulan pembebasan kepada makhluk yokai itu. Nah, di sini Bonnie bangkit masih kelelahan karena menggunakan wujud dikanya dan bersiap untuk melawan Saint Saturn. Menariknya, apakah penggunaan jangka panjang akan menyebabkan dia menjadi tua seperti Luffy? Oke, tampaknya pesan Vegapunk akan berakhir dan kita mendengar dia menegaskan kembali pentingnya senjata kuno dan potensi dampaknya terhadap dunia saat ini. Senjata mematikan tersebut masih bisa digunakan sampai detik ini. Nah, di momen Vegapunk menerangkan senjata kuno di dalam pidatonya ini, kita pun melihat Shirahoshi, Vivi, serta orang-orang yang berada di Skypiea. Mungkinkah Vivi dan juga orang-orang di Skypiea juga terhubung ke dua senjata kuno lainnya? Vivi terhubung dengan Pluton dan Skypiea berhubungan dengan Uranus. Penekanan unik ditempatkan pada Kuma selama penyebutan ras bukanir. Namun yang menjadi menariknya adalah Shirohige juga menjadi fokus pada momen itu setelah Kuma menanyakan darah bukanirnya pada Vegapunk. Mungkinkah ini memberikan lebih banyak bukti bahwa Shirohige mungkin keturunan dari bukanir juga? Ini mengacu kepada fisik yang dimiliki oleh Kuma dan juga Shirohige yang sama-sama nyaris seperti raksasa. Apalagi terlihat tubuh kecil dari mereka begitu sama. Kekuatan yang dimiliki oleh kedua orang ini nyaris seperti monster layaknya raksasa yang mengamuk. Dari segi tampilan pun pada saat sudah dewasa, postur wajah dan juga tubuh mereka benar-benar mirip. Dan sepantaran karena dari postur tubuh tinggi dari mereka tidak jauh berbeda, yakni Shirohige dengan tinggi 6 meter, sedangkan Bartolomeo Kuma mempunyai tinggi 7 meter. Belum lagi di sini terlihat tulisan dari baju Shirohige kecil dengan tulisan kanji yang diartikan sebagai power dengan mengacu pada ciri khas dari para raksasa yang mempunyai kekuatan yang benar-benar kuat. Manusia normal seperti apa yang dihujani beberapa tembakan terus bergerak dan bahkan setelah kehilangan separuh dari wajahnya. Kekuatan seperti raksasa ini juga di akhir hayatnya bahkan mati berdiri, menandakan fisik darinya benar-benar sangat amat kuat. Jadi ini sudah jelas bisa kita bilang bahwa dalam tubuh yang dimiliki oleh Shirohige juga mengalir darahnya para raksasa. Selanjutnya King juga diperlihatkan di sini. Peran apa yang akan dimainkan oleh The Lunarians di saga terakhir? Tampaknya Oda menegaskan kembali hubungan yang sangat penting antara ras kuno dan perang yang masih berlangsung. Keturunan mereka masih berperang sampai saat ini. Lunarians, Bukanir, Mata Tiga, dan Shandorian memiliki masing-masing hubungan unik dengan abad kekosongan. Lanjut kembali ke Bonnie. Dia ingat kebenciannya pada Saturn dan Luffy ada di sana untuk melindunginya dari serangan Saturn. Bonnie berteriak pada Saturn mengatakan bahwa Gorosei bukanlah dewa yang sebenarnya.
Mungkinkah dewa yang dia maksud adalah dewa matahari Nika? Setelah itu pun Sentomaru dan juga Kizaru juga ditampilkan sehubungan dengan Nika. Buah milik Bonnie memungkinkan dia mewujudkan impiannya karena pahlawannya yakni Nika tepat ada di depan matanya. Luffy pun tidak menyadari siapa yang diwakili oleh kekuatannya. Akankah dia menjadi lebih kuat ketika dia mengetahui kebenaran tentang pembebasan? Kisah Bonnie ini sendiri benar-benar salah satu kisah yang paling menyedihkan ya yang pernah dibuat oleh Oda Sensei, dan panel-panel ini mewakili besarnya rasa sakit yang dihadapi di masa mudanya. Lanjut, Vegapunk mempercayakan masa depan dunia pada kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan umat manusia. Tujuan iceberg selama ini adalah mengubah Water 7 menjadi kapal sejak lama. Ini akan memerangi dunia yang sedang tenggelam saat ini. Terlihat juga Judge dan juga Caesar berdebat. Mungkinkah mereka berkonflik mengenai cara menangani kejadian ini dengan dunia yang sedang tenggelam? Uniknya Hardas juga ditampilkan menandakan hubungan yang lebih dalam dengan ilmu Weteria dan juga kebenarannya. Tanpa berpikir mungkin saja Nami bisa menggunakan teknologi ini dalam perang terakhir. Teknologi ini dikatakan bisa menjadi bencana di tangan yang salah, tapi mungkin bisa membantu atau melawan senjata kuno tertentu. Kata-kata menarik Vegapunk di chapter ini adalah era baru disembuhkan dengan berlalunya legenda lama. Nah, kutipan ini tepat di sebelah raksasa besi. Jadi mungkinkah Emmet akan mengorbankan dirinya untuk menghentikan serangan Gorosei? Ini akan menyembuhkan luka lama yang mereka buat di masa lampau. Dan inilah panel yang luar biasa, kombinasi Nika ini luar biasa. Lubang diletakkan di Saturn dengan kekuatan gabungan dari para pejuang pembebasan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah serangan ini akan bertahan lama? Tampaknya Saint Saturn juga akan memasuki air. Ini akan menguji teori apakah dia kebal air atau tidak. Apakah Gorosei benar-benar iblis dan tidak memakan buah iblis? Vegapunk menyatakan bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak dapat dihentikan dan orang-orang ini pun adalah orang yang paling dekat dengan kebenaran. Orang-orang ini bisa jadi adalah kelompok seperti revolusioner, topi jerami, dan juga bahkan bajak laut Blackbeard. Pesan dari Vegapunk ini juga akan memperingatkan kita dengan kebangkitan lain untuk menemukan One Piece. Seperti halnya pidato dari Roger, perkataannya di sini bahkan menginspirasi anggota marinir untuk mau juga mengarungi lautan untuk mencari One Piece. Jadi chapter ini membuktikan betapa dekatnya kita dengan perang akhir, gelombang final saga yang akan bergelombang dan berguncang. Nah, terakhir, ini adalah salah satu halaman terbaik sepanjang One Piece berjalan. Semua karakter ini akan menjadi bagian integral dari saga terakhir, dan kita bahkan bisa melihat siluet karakter baru. Karakter baru ini dikelompokkan dengan Dragon, dan tampaknya dia adalah bagian dari kesatria suci. Mungkinkah karakter ini yang ditempatkan berlawanan dengan Garling ada hubungannya dengan Shanks dalam beberapa hal? Banyak orang berspekulasi bahwa itu mungkin saudara dari Akagami no Shanks, dan orang yang kita lihat berbicara dengan Gorosei bukanlah Shanks. Dia menggunakan jenis perang yang sama dengan anggota Figureland lainnya. Atau mungkinkah orang ini adalah orang yang disinyalir membawa raut poneglyph terakhir yang dicari-cari oleh semua orang? Jadi mengapa dia masih menjadi siluet saat ini pada final saga nanti? Jadi dia mungkin karakter yang akan sangat-sangat berpengaruh dalam perebutan One Piece. Jadi kita nantikan saja ya kejutan apa yang akan kita dapatkan di chapter mendatang. Yup, jadi sekian saja pembahasan Tabakon terkait dengan analisa One Piece chapter 1121 dan terkait dengan beberapa panel menarik yang menjadi misteri baru dan juga melanjutkan cerita ke depannya. Mungkin dari kalian punya pendapat lain seputar hal ini, silahkan berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tabakon hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari Tabakon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.